Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita melanjutkan. Semangat Bu ya. Ini modal kita nih. Salat itu adalah amalan yang dipertanyakan ketika kita pertama kali di dalam kubur tuh. Ditanya amal kita tuh, salat yang ditanya, salatmu gimana? Sholatnya bagus, insya Allah mudah selanjutnya. Sholatnya berat atau rusak, nauzubillah. Makanya, dan sholat itu kuncinya tadi. Ketika kita makin paham, makin tahu maknanya, makin berasa sholatnya. Enggak cuma sekedar berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, enggak. Para sahabat tuh kalau lagi sholat, bahkan apa ya, kalau nggak salah riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika lagi luka Pak, disuruh minum homer biar nggak berasa lukanya, tapi nggak, dia milih daripada ana minum yang dilarang sama Allah, mendingan sambil sholat, obatin sambil sholat. Selesai sholat udah selesai ya, nggak tahu dia, nggak tahu kalau ada yang lagi operasi di badannya. Kalau kita digigit nyamuk aja, ini nyamuk apa sih, ini nyamuk kebon, kok mana sih nyamuk, kan nyari-nyari. Iya, mikirnya kemana-mana. Makanya penting kita belajar, karena sholat itu harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan kaget kalau ada orang sholat tapi korupsi, ya. Ada orang sholat nggak pakai jilbab, karena nggak mencegah dia berbuat keji dan mungkar. Dia ngerasa fine-fine aja. Ada orang, bahkan ada yang nggak sholat. Subhanallah. Kita masuk ke pembahasan tafsir bacaan sholat. Tadi kita bahas tentang tafsir bacaan surat Al-Fatihah. Karena apa? Karena sholat itu terdiri dari gerakan dan bacaan. Kalau gerakannya benar, tapi kalau bacaannya kita nggak renungi, kita nggak pahami maknanya, maka akan sia-sia. Kita masuk ke pembahasan doa iftitah. Kita masuk ke takbiratul ihram dulu ya. Takbiratul ihram, ralat. Takbiratul ihram. Pertama, takbiratul ihram terdiri dari dua kata, takbir dan ihram. Takbir itu apa? Allahu Akbar, kan kita tahu kan? Kalau ihram apa? Ihram artinya dia masuk ke dalam wilayah larangan. Ketika kita sholat, kita masuk ke wilayah larangan, di mana yang tadinya sebelum sholat boleh, pas sholat nggak boleh. Apa contohnya? Makan, minum, ngobrol. Pas sholat nggak boleh tuh. Makanya dikatakan sebagai takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Jadi perbuatan-perbuatan apapun terlarang baginya ketika dia lagi sholat. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbiratul ihram tuh Pak, rukun sholat. Yang dimaksud bukan ngangkat tangannya, takbirnya, Allahu Akbarnya. Itu takbiratul ihram. Karena dia pintu yang membatasi kegiatan sebelum sholat dengan kegiatan sholat. Jadi itu pintu kita masuk sholat Pak. Kalau orang sholat nggak takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena dia nggak masuk pintu itu. Hadisnya dari hadis riwayat Abu Daud, miftahus sholat tuhur, at-tuhur. Jadi kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang mengharamkan takbirnya. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan salam. Jadi pintu masuk ke dalam sholat itu takbiratul ihram, pintu keluarnya salam. Paham ya? Dan itu yang membatasi awal sholat kita dan akhir sholat kita.
Yang dimaksud adalah tadi Anda katakan ucapan Allahu Akbar. Karena ada orang yang sholat nggak takbiratul ihram tapi tangannya gitu. Sah nggak sholatnya? Enggak, karena dia nggak takbiratul ihram. Dan di antara syarat sahnya takbiratul ihram yang sering dilanggar sama kita dalam sholat wajib itu diperintahkan kita dalam posisi berdiri. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Jadi kadang imamnya udah mau ruku nih, kita kejar. Takbirnya sambil ruku. Sah apa enggak? Enggak sah. Takbiratul ihram tuh lagi berdiri posisinya, bukan lagi sambil Allah ruku gitu. Enggak sah. Dan cara mengangkat tangannya, nih ada 3 cara mengangkat tangannya. Pertama bersamaan dengan takbirnya. Allahu Akbar bersamaan. Itu pertama, hadis riwayat Bukhari. Kalau Anda jelaskan sama dalilnya nanti sebagian-sebagian aja ya. Karena kan ini pembahasannya banyak. Dan yang kedua, mengangkat tangan sebelum takbir. Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga setelah. Jadi sama-sama sebelum dan setelah. Itu bedain. Gimana Ustaz kita ngerjainnya? Ya udah, divariasikan, Bu. Itu insya Allah bisa menambah kehusyuan. Karena kita kalau sebelum sholat mau mikir. Kalau sholat nggak pakai mikir, udah cuma hafalan doang. Nggak berasa. Kadang rokaatnya lupa. Berapa rokaat tadi ya? Ini si mama kenapa nih nggak salam-salam? Maghrib kok udah 7 rokaat kayak gini. Lupa. Perasaan baru 2 tambah 1 lagi. 2 apa 3 nih? Tambah lagi. Bener katanya. Pengalaman pribadi. Kenapa manfaat kita? Kita berpikir dulu tuh. Kalau kita mau takbir. Kita tahu bahwa kita akan masuk ke dalam sholat. Dan makmum yang dapat tumakninah ruku bersama imam, dia dikatakan mendapat 1 rokaat. Ya. Jadi kalau makmum misalnya, ini ruku nih. Ya. Dia datang, terus dia berdiri takbir. Habis takbir, terus dia ruku, takbir lagi, takbir intikal, ruku, dia dapat ruku bareng imam, dia dapat 1 rakaat. Kalau dia takbir gini, terus imamnya bangun dari ruku, ya berarti dia nggak dapat 1 rakaat. Berarti nanti dia tambah 1 rakaat lagi. Jika kurangnya 1. Gimana kalau ada yang mau masuk langsung takbir? Takbir atau ihram atau takbir intikal? Takbir intikal itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Mana yang kita kerjakan? Takbir atau ihram? Ulama beda pendapat. Ada yang boleh cuma 1 takbirnya, cuma takbir atau ihram. Ada yang mengatakan tidak boleh. Harus 2 kali takbirnya. Takbir atau ihram sama takbir intikal. Gitu. Dan lafaz takbir yang benar dikatakan adalah Allahu Akbar. Sementara menurut mazhab Hanafiyah boleh diganti subhanallah dan yang lain alhamdulillah. Namun yang benar dikatakan, yang pendapat yang terkuat adalah Allahu Akbar. Dan ketika membaca takbiratul ihram wajib dilafalkan. Ya. Enggak boleh takbiratul ihramnya dalam hati, enggak boleh, Bu. Kalau dia nggak nyebut Allahu Akbar, sholatnya batal, nggak sah sholatnya. Karena dia merupakan kewajiban dalam rukun sholat. Dan takbiratul ihram dilafalkan bagi imam dengan suara yang keras. Sementara makmum dilafalkan dengan suara yang pelan, yang sekedar didengar sama dia. Pernah ada orang sholat makmum, dia takbiratul ihramnya keras. Akhirnya yang di belakang ruku. Ya iya kan, dia dengar sekali dari depan tuh takbir dia. Dengar lagi yang makmum yang agak depanan, takbir lagi. Yang belakang ruku. Dikira 2 kali udah. Hanya kita hati-hati.
Terus apa makna dari kalimat takbir ini? Kalimat Allahu Akbar. Itu maknanya bahwa kita menetapkan semua kesempurnaan milik Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha besar zatnya, maha agung nama-namanya dan sifatnya. Ketika kita menetapkan ini, kita mengakui bahwa kita tuh kecil. Kita menetapkan semua sifat-sifat Allah dan bebas dari kekurangan. Gak ada kekurangan dan suci dari semua cacat. Hikmahnya kita diperintahkan untuk takbir ya. Agar ketika kita sholat kita merenung tuh keagungan Allah. Allahu Akbar. Kita merenung tuh keagungan Allah. Karena saat itu dia lagi menghadap kepada Allah. Sehingga dia lebih tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia. Nggak layak ketika kita ini enak ngasih tahu maknanya ya. Ketika kita lagi Allahu Akbar, kita Allah maha mulia. Nggak layak kita alihkan perhatian kita kepada selain Allah ketika lagi takbir. Nyatanya mikirin yang lain kadang-kadang. Kita alihkan pikiran kita ke hal-hal yang nggak guna kadang-kadang. Pernah nggak lagi sholat tiba-tiba selesai, ngapain sih mikirin gituan? Sering gitu. Nanti telat nggak ya? Kayaknya nggak telat sih. Nanti ya bisa telat juga. Akhirnya nggak ada gunanya juga itu dipikirin. Mengalihkan perhatian kita. Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu. Gak layak kita sebagai hambanya mengingat-ingat segala sesuatu dalam sholat kita. Itu maknanya. Bahkan ada nasihat dari seorang ulama, lau alimal musalli, kalau seorang yang sholat itu tahu, man yunajim maltafat. Jika orang yang sholat itu paham, dia sedang dia lagi bermohon kepada siapa, dia nggak akan menolehkan. Gak akan berpaling. Makanya ketika kita sholat kita harus sadar kita lagi memohon, lagi bermunajat kepada Allah yang maha kuasa. Gak akan kita tolehkan pikiran kita kepada yang lain. Selanjutnya, kesalahan pada pengucapan takbiratul ihram. Yang dibaca panjang itu lafaz Allah, Allah gitu ya, bukan akbar, itu salah. Akbarnya pendek, akbar. Dan rohnya juga tafhim tebel. Karena kalau yang nggak boleh juga Allah, nggak boleh. Karena ketika menambahkan alif wasol, alif di depan, menambahkan alif hamzah di depan tuh, itu jadi kalimat tanya. Apakah Allah maha besar? Apakah Allah maha besar? Coba itu. Malah meragukan kebesaran Allah. Ketika kita panjangkan A-nya tuh. Dan ini kesalahan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan itu. Kemudian kita bersedekap. Nah, bersedekap ada 3 macam. Mana jelasin yang penting-penting aja ya. Disesuaikan sama kondisinya. Bersedekap tangannya ya. Jadi ada yang begini. Nih. Ada yang digenggam nih gini. Ya, ada yang begini ditaruh Bu, bukannya digenggam juga. Ini ditaruh gini. Tergantung tempatnya. Kalau tempatnya longgar ya bisa begini ya, bisa begini. Tapi kalau sempit ya masa mau begini sendiri kan? Sempit ya begini. Sama, laki sama perempuan sama. Ya kan sedekapnya di dalam. Memang sedekapnya di luar. Iya, nggak boleh. Sedekapnya di dalam. Nggak boleh. Jadi malah bentuk badan jadinya. Ya. Dan gimana caranya? Ya divariasikan aja. Mau begini, lagi mau begini. Ya dirubah-rubah. Biar lebih khusyuk sholatnya insya Allah. Ini namanya, jadi ada yang
apa ya, hilaf yang muktabar, ada yang goir muktabar. Jadi dalam fikih itu nggak bisa plek-plek, itu bisa jadi ada yang pendapat lain dan bisa benar juga. Ini namanya variasi yang tanawu, macam-macam. Nah itu yang salah tuh. Ada yang di sini. Nah itu posisinya lain lagi tuh. Ya pokoknya di atas dada, nggak usah ke bawah, di bawah perut atau apa. Ada yang di sini. Soalnya Rasulullah SAW kalau lagi perang, kata dia nih, buat ngambil pedang biar gampang. Bapak lagi perang. Kadang-kadang orang suka semau-maunya. Yang selanjutnya doa iftitah, ya doa iftitah ya. Iftitah itu bahasa Arab artinya pembuka dia. Dan dibaca setelah takbiratul ihram. Ulama beda pendapat hukumnya. Namun pendapat yang benar adalah perkataan jumhur ulama yang mengatakan anjuran. Jadi kalau nggak dikerjakan rugi. Bukan nggak apa-apa ya. Jadi kita dianjurkan membaca doa iftitah. Dan doa iftitah dibaca pelan. Baik imam, makmum, ataupun orang yang sholat sendirian. Dan berlaku pada semua sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Dan cuma dikerjakan ketika rakaat pertama. Jangan doa iftitah terus. Tapi kalau sholat jenazah, jangan baca doa iftitah ya. Karena ketika kita sholat jenazah, kita diperintahkan memperbanyak doa buat mayit. Bukan buat kita. Mayitnya yang kita doain. Sehingga sholatnya dibuat ringan, nggak ada ruku, nggak ada sujud. 30 lagi ya. Kita Apa nih? kita masuk Kita mau sholat jenazah apa sholat wajib? wajib. Oh, sholat wajib. Kita masuk rakaat kedua. Nah, kan pada saat salam kita bangkit. Yang kita tinggal rakaat pertama nggak perlu Pak. Wallahu alam, nanti anda cek deh. Buat takutnya salah nanti. Ntar anda cek insya Allah. Jadi PR ya, ntar anda catat. Terus nanti habis itu nah, doa iftitah itu kan sunnah. Baca Al-Fatihah wajib. Tadi yang kita udah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya imamnya apa waktunya pendek, ya udah langsung baca Al-Fatihah. Jangan kita baca doa iftitah malah nggak baca surat Al-Fatihah. Dan ini salah. Lafaz doa iftitah sebenarnya banyak, Bu. Nah, yang jadi masalah kita gabungin beberapa. Yang kita baca tuh, itu kadang dia gabungan. Yang Allahumma bait. Nah, itu bisa dibacakan. Kita jelasin maknanya yang ini ya. Soalnya kalau dijelasin semua, bisa bahas doa iftitah doang kita. Nih, doa yang Allahumma bait baini wa baina khotoya ya. Kalimat, ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. Ulama menjelaskan maknanya ini. Yang pertama, jauhkan aku dari hukuman dosa-dosaku tuh. Jadi jangan sampai aku dihukum dari dosa-dosaku. Makna yang kedua dikatakan minta agar Allah halangi biar kita nggak jatuh tuh di dosa yang itu juga. Kemudian kalimat kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara yang timur dan barat, karena kita tahu antara timur sama barat nggak bakal pernah ketemu, ya nggak? Sehingga kita minta kita dijauhkan dari dosa kita sepanjang hidup kita. Agar apa? Agar sama sekali kita nggak ketemu sama dosa-dosa kita. Itu tuh makna kenapa minta dijauhkan sebagaimana jauh timur dan barat. Kemudian kita membaca Allahumma nakini minal khotoya. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa. Nakini ini apa? Maksudnya pisahin tuh, jangan dibarengin. Sehingga terpisah antara kita dengan dosa kita dan kebaikan kita nggak berkurang. Kemudian selanjutnya kama yunaqqa thawbul abyad minal danas. Sebagaimana pakaian putih itu dibersihkan dari noda. Kita tahu pakaian kalau putih, kalau noda kelihatan nggak? Ini jelas. Nampak banget sehingga lebih jelas buat dibersihkan. Makanya dipermisalkan itu biar apa? Biar jelas antara diri kita sama dosa kita dan dibersihkan dosa kita. Isil khotoya bil ma'i wasalji wal barad. Cucilah dosa-dosaku dengan air,
salj dengan salju, dan barid air dingin. Al-barad air dingin. Jadi kita minta dalam doa ini, kita minta 3 hal. Kita minta kita disucikan sama Allah dengan 3 cara. Pertama, dijauhkan kan, bait nih. Minta dijauhkan. Kedua, kita minta dibersihkan, dan ketiga kita minta dicuci. Jadi kita minta dari doa iftitah ini, kita minta dijauhkan dari dosa-dosa kita, dicuci dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang amin. Ya, habis baca Al-Fatihah kan amin. Setelah baca Al-Fatihah ketika sholat, baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri, baca amin, Bu. Karena amin itu merupakan sebab terkabulnya apa? Doa kita yang mana? Al-Fatihah kan? Nah, jadi kita amin itu mengaminkan doa-doa kita di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya kan? Ya kan? Itu kita ngaminin tuh. Jadi mulai sekarang aminnya lebih berasa nggak, Ju? Lebih berasa karena kita minta tuh di surat Al-Fatihah. Wa iza qala ghairul maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin yujibkumullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Beberapa keutamaan baca amin, diantaranya amin adalah satu kata pelebur dosa, Bu. Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika imam baca amin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi diampuni dosa-dosa kita 17 kali itu. Yang dimaksud malaikatnya adalah malaikat yang ikut menyaksikan sholat jamaah itu, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Dan amin hanya ada di syariat Rasulullah SAW. Gak ada di umat-umat sebelumnya. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan tidak ada perbuatan yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian, kepada para sahabat, selain salam dan ucapan amin. Jadi orang Yahudi tuh jealous sama orang Islam. Karena kita diberikan ucapan amin itu. Kata amin belum ada pada umat sebelum kita kecuali yang dilakukan antara Musa dengan Harun. Hukum membaca amin. Hukumnya anjuran dan tidak wajib memang. Ini adalah perkataan dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Kenapa mau membaca amin sih? Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW, iza amannal imamu fa'aminu. Jika imam mengatakan amin, maka baca amin. Dan ini adalah amin dikeraskan atau dipelankan. Pertama, pendapat Malikiyah dan Hanafiyah, kalimat amin itu dipelankan. Karena amin termasuk doa. Kedua, kalimat amin itu dibaca keras. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan pendapat yang kedua lebih kuat. Jadi baca amin itu dikeraskan, ya. Tafsir dari amin. Amin itu termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain, ya kan? Iya, Al-Fatihah doa. Atau mau Rabbana atina fid dunya hasanah, amin juga bisa. Karena amin itu dia mohon kepada Allah agar dikabulkan doa yang sebelumnya dibaca. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita amin, amin, amin kalau nggak ada doa. Makna amin yang paling masyhur adalah Allahumma istajib ya Allah. Jadi ya Allah kabulkan. Kita memohon kepada Allah agar dikabulkan doa-doa kita sebelumnya. Kemudian takbir intikal. Tadi sempat bahas kan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal, perpindahan. Ulama beda pendapat hukumnya.
Hukum takbir intikal adalah yang mengatakan anjuran dan tidak wajib. Ini memang pendapat jumhur ulama. Kemudian takbir intikal hukumnya wajib, itu pendapat yang kedua. Dan wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa takbir intikal tidak wajib. Kenapa kapan takbir intikal dilakukan? Nah, ketika kita bergerak dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ketika kita sudah mulai bergerak, disitulah kita mulai takbir. Bukan pas lagi masih diam terus kita takbir. Ketika lagi turun, hadisnya kan ketika turun sujud. Nah, ketika mulai turun baru takbir. Ketika kita mau ruku, ketika kita mau bangkit. Jadi ketika kita mulai bergerak seperti itu, dilakukan takbir intikal. Yang suka terjadi, ada dua bentuk membaca takbir intikal yang tidak pada tempatnya. Sebelum dia bergerak. Yang kedua, setelah berada di posisi berikutnya, baru dia takbir. Kita masuk ke pembahasan ruku. Cara ruku Rasulullah SAW adalah menekan lututnya, jarinya direnggangkan, dan tangannya mencengkram lutut. Ya, jadi jarinya dibuka, tangannya mencengkram lutut, bukan cuma ditaruh begini, Bu. Jadi misalnya ini dengkul ya dicengkram gini. Hah? Perhatikan ya. Nih, bismillah. Nah, kalau ini nyengkram gini nih. Nih. Bukan cuma begini. Atau gini. Benar-benar nyengkram, cengkram. Pegang dengkulnya. Dan posisi punggungnya lurus datar ya. Diusahakan. Kemudian posisi kepalanya lurus dengan punggung. Nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh dongak gini. Harus lurus. Hukum membaca doa ruku. Ketika ruku, bacaan ruku hukumnya sunnah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bacaan ruku hukumnya wajib. Dalil dari pendapat yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW, beliau selalu membaca doa ketika ruku dan sujud. Berapa kali kita membaca doa ruku? Yang jumlah minimumnya adalah sekali, Bu ya. Sementara jumlah sempurna, ada yang mengatakan dibaca 10 kali. Ada yang mengatakan dibaca 3 kali. Ini ulama beda pendapat. Berdasarkan hadis, masing-masing dari hadis juga. Dan di sini ulama Ibnu Qudamah mengatakan dia boleh baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dan ini tingkat sempurna yang paling rendah. Dan jika dia membaca sekali, hukumnya pun boleh. Ya. Bolehkah membaca Al-Quran ketika ruku? Boleh nggak? Nggak boleh. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqiyan wa sajidan. Sesungguhnya aku tuh dilarang ketika ruku dan sujud membaca Al-Quran. Tapi ketika ruku kita diperintahkan bertasbih Subhana Rabbiyal Azim. Sementara sujud bertasbih juga Subhana Rabbiyal A'la dan berdoa. Orang yang ruku atau sujud membaca Al-Quran, maka hukumnya makruh dan sholatnya nggak batal tapi makruh aja. Jadi gini, jadi Al-Quran kita tuh diperintahkan ketika sholat baca yang mudah. Jadi kalau sholat sunnah masih boleh lihat tuh kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, wallahu a'lam nggak boleh. Ya udah semampunya kita terikul, ya udah terikul nggak apa-apa. Daripada kita baca malah nggak sesuai tuntunan. Oke? Dan kemudian membaca doa sujud ketika ruku. Misalnya lupa nih ya, suka terbalik. Lagi ruku malah Subhana Rabbiyal A'la. Pertama, nah bisa juga, jadi dia dua kondisi nih. Bisa jadi ketika dia bangkit dari ruku atau sujud, kemudian dia baca. Karena dia lupa. Nah kalau misalnya dia lupa, dianjurkan dia untuk sujud sahwi. Karena doa yang tidak pada tempatnya. Bisa jadi kondisi kedua, dia nggak inget tuh sampai dia meninggalkan rukun tersebut. Dia baca doa sujud ketika ruku dan baru ingat ketika bangun dari ruku i'tidal.
Dan dalam kondisi ini dia harus melakukan sujud sahwi juga. Tafsir doa ruku. Nah, doa ruku itu ada banyak. Ada 5 redaksi bahkan. Yang pertama Subhana Rabbiyal Azim. Doa ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam bersama Nabi Muhammad SAW dan beliau ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Doa ini semakna dengan perintah Allah di 3 ayat dalam surat Al-Quran, surat Al-Waqiah dan surat Al-Haqqah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Tapi kan ada yang mengatakan ada wabihamdinya, Ustaz. Nah, wallahu alam tambahannya statusnya dhaif, lemah. Subhanal azim wabihamdi. Nah, itu wabihamdinya yang tambahannya lemah dia. Jadi sudah kita cukupi aja subhanal azim. Tafsirnya teman-teman ya, Subhana Rabbi, tasbih itu mensucikan diri dari setiap kekurangan dan aib. Dan ketika kita membaca ini berarti kita mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Karena kita tahu bahwa Allah Maha Suci dari segala aib, dari segala sifat buruk yang orang-orang musyrikin letakkan pada Rabb kita. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka menjelek-jelekan Rabb kita. Seperti mengatakan Allah punya anak, ya kan? Allah punya milik ini, Allah lemah. Orang-orang Yahudi seperti orang-orang kafir seperti itu. Al-Azim. Al-Azim itu maha agung. Jadi di atasnya sempurna dia. Dialah zat yang berhak diagungkan dan dimuliakan secara mutlak. Karena kesempurnaannya maka kita mengagungkan Allah. Tafsirnya, ketika kita mengatakan maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami dan dengan segala puji. Nah di situ kita benar-benar memohon kepada Allah. Kita masuk ke fikih i'tidal dan tafsir doa i'tidal. I'tidal adalah secara bahasa ada al-adl. Al-adl ini artinya adil. Adil ini maksudnya apa ya? Seimbang. Bersikap i'tidal ketika sujud berarti melakukan sujud dengan sempurna. Ketika berdiri juga gitu. Kemudian i'tidal dalam gerakan fikih lebih digunakan bahwa ketika kita habis ruku, i'tidal tuh. Berdiri tegak dan nggak menunduk. Jadi kita posisi berdiri. Gimana Ustaz? Ada yang sedekap, ada yang begini, ya kan? Ada yang menemukan? Nah itu kembali lagi ulama beda pendapat. Hukum asalnya berdiri sholat tuh gimana? Kalau hukum asalnya berdiri sholat begini, ya mereka nanti i'tidal begini. Tapi ketika ada yang mengatakan hukum asalnya sholat sedekap, berdirinya, ya berarti pas lagi itu sedekap juga. Gitu. Dan i'tidal harus berdiri sempurna, Bu. Pernah lihat nggak di YouTube yang orang tarawih? Berapa 23 rakaat 7 menit apa? Wah, iya tuh. Itu nggak sempurna i'tidalnya, belum sampai berdiri udah mau sujud lagi dia. Habis ruku bangun ini. Tidak disarankan buat orang lanjut usia ya. Nggak disarankan buat semua manusia yang lebih tepat. Sengkle bisa semua. Itu niatnya benar kan? Biar dapat sholat 23 rakaat tarawih kan? Niatnya begitu, tapi caranya salah. Malah kita jadi menjelekan agama Islam nggak? Malu kita. Kok orang Islam kayak gitu ya? Makanya dengan belajar ini kita nambah ilmu agama, jadi lebih paham lagi. Karena ada orang, soalnya kasihan Ustaz, mereka breaknya cuma setengah jam. Mereka pengen tarawih, mereka pengen itu. Yang salah kerjanya apa sholatnya? Kerjanya yang salah, emang nggak ada kerjaan yang lain. Ada insya Allah. Kadang kita terlalu percaya bahwa rezeki dari tangan orang, bukan tangan Allah. Ketika lagi i'tidal ya, kita ada 2 bacaan ketika i'tidal tuh. Bacaan tasmi dan tahmid. Tasmi itu samiyallahu liman hamidah. Sedangkan tahmid Rabbana walakal hamd. Ulama beda pendapat lagi. Jumhur tuh kebanyakan ulama mengatakan tasmi dan tahmid itu hukumnya anjuran. Sementara mazhab Hambali hukumnya wajib.
Namun pendapat yang benar, tasmi hukumnya wajib karena ini bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi jangan ditinggalin ya, sami Allahu liman hamidah. Kalau Nah, selanjutnya kita bahas bagi orang yang sholat sendiri nih. Dan imam dan makmum. Pertama nih, orang yang sholat sendiri, dia disyariatkan untuk membaca tasmi dan tahmid dia sendiri. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd dan seterusnya. Kedua, kalau ulama ada beda pendapat nih. Kalau untuk imam, imam cuma tasmi, tidak disyariatkan membaca tahmid. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Yang satu lagi pendapatnya mengatakan membaca tasmi dan tahmid. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali yang mengatakan tasmi dan tahmid bagi imam disyariatkan untuk membacanya, ya. Untuk makmum, makmum hanya disyariatkan membaca tahmid, nggak baca tasmi. Sehingga kalau misalnya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmumnya rabbana walakal ham. Karena kadang masih ada orang makmumnya juga sami Allahu liman hamidah juga. Dia nggak mau kalah sama imam atau biasa jadi imam di rumah juga. Allah a'lam. Di buku ini dia mengesahkannya membaca tasmi dan tahmid. Kedua, kemudian disyariatkan untuk tidak bersedekap. Nih ada, jadi pendapat nih, pertama ada bersedekap ya, ketika lagi posisi tangan. Kedua, tidak bersedekap. Ketiga, boleh milih. Sehingga boleh mengamalkan mana aja, mau sedekap boleh, nggak sedekap boleh. Yang salah nggak boleh nyalahin, yang salah yang nggak sholat ya, biar. Nah, i'tidal juga kita diperintahkan memperlama, Bu. Ini sunnah yang udah mulai hilang. Kadang kita sholat dan bahkan selain berdiri kita disunahkan tuh waktunya sama. Ketika lagi sujud, lagi ruku, lagi i'tidal itu waktunya lamanya sama. Kadang kan enggak kan? I'tidalnya paling sebentar kayaknya ya. Sujudnya lebih lama, apalagi kalau udah habis makan siang gini nih. Mata berat, ngopi dulu lah ngopi. Atau senderannya minta copot sama panitia ya, biar gak senderan. Tafsir doa i'tidal. Nah, pertama doa i'tidal itu ada dua kan tadi, tasmi dan tahmid. Yang tasmi sami Allahu liman hamidah. Maksudnya apa? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Bukan karena Allah dengar semua suara. Allah dengar semua. Bahkan yang memuji pun Allah juga dengar. Ini mengingatkan orang lain yang kalau misalnya ada yang dizolimi gitu ya. Kita katakan Allah nggak tidur. Memang dari dulu Allah nggak pernah tidur. Allah mendengar semuanya. Jadi ketika kita dizolimi jangan takut, ada Allah. Enggak, kenapa anak dizolimi Ustaz? Anak juga nggak tahu. Salah apa? Ustadz bayangin. Duh Ustadz capek suruh bayangin. Coba bayangkan Ustadz. Sudah berapa lama? Waduh. Gimana nasibku Ustadz? Nah, Ustadz yang nasib. Allah dengar tuh. Semua persaksian kita. Minta sama Allah. Kalau kita dizolimi berdoa. Bahkan salah satu orang yang dikabulkan doanya adalah orang-orang yang dizolimi. Curhat sama Allah. Curhat sama Ustadz. Udah ngantuk suruh bayangin lagi. Nah, jadi yang dimaksud Allah mendengar orang yang memujinya. Jadi Allah dengar semua dan menjawab doa-doa orang yang memohon. Karena itu makmum merespon dengan memuji Allah, Rabbana walakal ham. Wahai Rob kami, hanya kepadamu segala puji. Ya, jadi kita pertama Allah mendengar orang yang memujinya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita, wahai Rob kami, hanya kepadamu kami memuji. Kita renungin ketika i'tidal nih.
Ketika kita dengar imam mengatakan Samiallahu liman hamidah, Allah mengijabah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Lalu kita sambut dengan memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Segala puji hanya kepadamu ya Allah. Semoga ini jadi memberikan peluang bagi kita untuk doa-doa kita dikabulin. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kata mendengar sami'a dalam bahasa Al-Quran dan hadis memiliki 4 makna. Yang pertama nih, mendengar dalam arti menangkap suara. Kedua, Allah mengerti dan memahami itu. Makna yang kedua. Makna yang ketiga, menerima dan mengikuti. Dan makna yang keempat, Allah mengijabah dan mengabulkan apa-apa yang diminta sama kita. Itu tasmi' itu tadi. Kedua, tahmid. Rabbana walakal ham. Sebenarnya macam-macam. Ada Rabbana lakal ham, ada Rabbana walakal ham, ada Allahumma Rabbana lakal ham, ada Allahumma. Sebenarnya tinggal dibalik-balik aja depannya. Bisa depannya ditambahin Allahumma, bisa depannya Rabbana aja, bisa Rabbana walakal ham, bisa Rabbana lakal ham gak ada wa-nya. Nah, itu 4 variasi tuh. Bisa divariasiin, Bu. Dibebas saja mau divariasiin bagaimana. Tafsirnya ketika kita memuji Allah, wahai Robku, hanya bagimu kami memuji. Sebagai respon dari komando imam tuh, imam mengatakan Allah mengijabah orang-orang yang memujinya, kata imam gitu kan. Nah kita balas jawab, wahai Rob kami, hanya kepada kamu kami memuji. Itulah, jadi kayak kerjasama gitu. Dan bayangin habis itu Allah terima sholat kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Nikmat yang luar biasa kan? Tapi syaratnya tadi, kita harus paham maknanya. Terkesan kayaknya sepele, tapi kalau kita amalkan, insya Allah kita akan merasakan dalam juga ya. Sholat ini lebih bermakna ya, nggak cuma berdiri. Karena kadang karena kita orang Indonesia, artinya nggak tahu. Ketika artinya nggak tahu, nggak berasa. Kadang kita lagi ngomong bahasa Arab nih sama teman-teman, ada aja orang amin amin lagi ngobrol, dia amin amin. Amin, amin, amin Ustaz. Enggak nih lagi ngobrol biasa. Iya, di amin, amin. Makanya penting bagi kita untuk paham. Gak bisa Ustaz bahasa Arab semuanya. Ya udah, minimal yang sholat, yang doa-doanya. Ada orang berdoa, ya Allah, pakai bahasa Arab. Tambahkanlah istriku ya Allah. Amin, amin. Mau tambah istri juga kali dia nggak paham artinya. Apa Ustaz doanya? Japri aja Pak. Kita masuk ke pembahasan fikih turun sujud. Ya. Kemudian sujud. Pertama, kalau sujud, tangan dulu apa lutut dulu? Jangan pala dulu ya. Benjol pala dulu ah. Dua-duanya. Nah, ini pendapat jumhur ulama lutut duluan. Ada 3 pendapat nih di sini nih. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan lutut duluan. Kemudian yang kedua, tangan duluan. Dan yang ketiga boleh milih antara tangan sama lutut. Yang pertama, lutut duluan. Dalilnya, sahabat pernah melihat Rasulullah SAW ketika turun sujud. Beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya. Dan pendapat yang kedua, ini pendapatnya para ahli hadis. Dalilnya, apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya onta. Hendaknya dia letakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Abu Daud. Pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Malik, An-Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Alasannya dalil mengenai cara turun sujud, baik dengan tangan maupun lutut, dua-duanya sahih. Dalilnya dua-duanya benar. Jadi boleh memilih mau tangan dulu atau lutut dulu. Wallahu a'lam. Boleh, dan pendapat yang kuat wallahu a'lam boleh dipilih salah satunya. Nah, kemudian memanjangkan takbir ketika turun sujud. Sebagian imam ya
Karena gerakannya agak panjang, takbirnya agak panjang. Allahu Akbar. Karena jaraknya jauh kan dari berdiri ke sujud kan? Atau sebaliknya. Sebenarnya yang lebih tepat, wallahu alam, dianjurkan. Jadi ada pendapat juga ada beda nih. Pertama memanjangkan takbir. Ini pendapat An-Nawawi. Yang kedua tidak dianjurkan, bacanya normal aja selama perpindahan. Dan pendapat yang kedua lebih mendekati kebenaran. Jadi yang takbirnya nggak usah terlalu panjang-panjang banget. Karena kadang kita nemuin Allah panjangan. Ada Pak. Heeh. Kadang anak bingung. Nadanya kayak maaf kayak di gereja gitu nadanya. Ini kenapa begitu nih? Ya jangan usah dicontohin apa kayak. Pokoknya gitulah. Ini Bapak referensinya mana sih nih? Nah, selanjutnya kita masuk ke fikih sujud. Cara sujud sesuai sunnah Rasulullah SAW dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang. Ya, pertama berdasarkan hadis ini dahi. Dahi ini mencakup hidung juga ya. Jadi ini tulang pertama nih. 1, 2 telapak tangan. Udah 3 ya. 2 lutut. 5 ya kan? 2 ujung kaki. 7 ya. Paham ya Bu ya? Ada yang gini, kalau lagi sholat, pecinya diginiin. Bapak ketawa. Bener nggak? Biar apa? Biar tulangnya kena gitu sama ini kan? Bener apa salah itu kayak gitu? Hah? Bener. Kalau memang sujud harus kena kulit ya, dia pengen kena kulit kan? Berarti dengkulnya dilubangin ini celananya. Hah? Enggak apa-apa. Yang penting nggak sampai benjol gede gini, terus hidungnya nggak bisa kena. Kalau ada orang pakai udeng-udeng, misalnya dia pakai topi koboi gitu kan, hidungnya nggak kena malah nggak sah. Tapi kalau misalnya kayak peci gini nggak apa-apa Pak. Kalau umroh pernah lihat nggak pecinya orang Pakistan yang ada celahnya sini? Nggak pernah lihat ya? Jadi sengaja dibikin celah gini biar dahinya tetap kena. Iya. Ntar deh kapan, tapi jangan diperhatiin juga. Nanti mau ngeliat tuh, dilihatin lagi sama dia. Nih, diperintahkan menempelkan dahi dan hidung. Jadi menempelkan hidung tuh wajib. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Jadi ini bisa di sini, bisa di sini telinga sini. Ya, sejajar. Selanjutnya, merapatkan jari-jari tangan. Jadi kalau takbir posisi biasa gini, takbir. Nggak usah dirapetin kalau takbir. Tapi kalau misalnya sujud, pas lagi di bawah dirapetin. Dan menghadap ke arah kiblat. Ya, sama. Kemudian diperintahkan mengangkat kedua hastanya. Nah, hastanya ini dan membentangkan kedua ke samping hingga jauh dari lambung. Tapi juga lihat kanan kiri ya. Kalau softnya sempit ya jangan begini-begini amat. Nyangkut di dadanya tuh temennya tuh. Kadang anak pernah, nggak tahu anak sholat samping petinju kali ya. Sakit banget ini tulang-tulang anak. Memang keras banget ininya nih sikunya nih. Ditahan sama dia. Ya kita berlemah lembut lah sama teman-teman satu soft ya. Kalau emang sempit ya udah tahu diri, nggak usah maksain lebarin sendiri. Kasihan sebelahnya. Kalau bisa kita maksimalin. Kalau sholat sendiri ya maksimalin kan. Kemudian kedua tumit dirapatkan dan jari-jari ditekuk menghadap kiblat. Tumitnya dirapatkan Bu. Ya Bapak boleh sini Pak. Pak sini Pak. Iya biar anak nggak bolak-balik jadinya. Ayo, tumitnya dirapatkan, kaki bawahnya belum rapat, tumit bawahnya. Nah, terus kakinya menghadap ke kiblat. Nah, gitu ujung-ujung kakinya. Nah, gitu bener. Mantap. Gitu ya. Terus merenggangkan antara paha dan perut. Jadi paha sama perutnya jangan nempel. Agak
Iya nggak apa-apa Pak, Bismillah. Di sini aja nggak usah jauh-jauh, Bapak kasihan nanti. Nah ya kayak gitu. Jadi pahanya nggak boleh nempel sama perut. Jadi bapak badannya lebih dilempar. Nah, kakinya dirapetin, cakep. Ya gitu ya. Jadi pahanya nggak nempel sama perut. Kakinya udah. Makasih ya Pak ya. Hukum membaca doa sujud. Pertama hukumnya ada yang mengatakan sunnah. Ini pendapat jumhur. Yang kedua mengatakan wajib. Dan pendapat yang kedua, jadi ya itu. Dari pendapat yang kedua adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau membaca ruku dan sujud. Sementara kita diperintahkan. Jadi di sini dikuatkan bahwa bacaan sujud itu wajib. Karena kita diperintahkan sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Dan Rasulullah SAW ketika ruku dan ketika sujud selalu baca doa. Bacaan doa ketika sujud. Ketika Rasulullah SAW sujud, bacaan doanya. Karena apa? Kalau lagi sujud, di sini dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa, maka perbanyaklah kalian berdoa. Ketika kita sujud ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu posisi paling rendah. Kita kan paling memuliakan anggota tubuh kita bagian mana? Paling memuliakan. Ya paling itu muka lah ya. Muka. Itu ketika kita sujud, muka yang kita muliakan bagi diri kita, kita rendahkan, kita tempelin ke tanah sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ posisi kita paling rendah sebagai hamba Allah. Makanya perbanyak doa di situ. Tapi ingat, bukan doa imamnya udah rakaat ketiga kita masih doa rakaat pertama. Pak, bangun Pak. Tadi perlu ini lagi panggil ambulans. Hah? Doa, tadi lu sholat, doa diucapkan Pak, tapi kita yang denger. Kalau lagi sholat wajib, doanya bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Jawa. Gak boleh sholat wajib. Robana atina gitu boleh, ya kan? Gak harus. Tapi kan kita juga belajar doa yang umum kita baca kan. Jadi ketika lagi sujud misalnya, jadi tasbih juga merupakan bacaan sujud kan, subhanarabbil a'la. Dan kita memperbanyak doa ketika sujud. Jangan nih imam kapan bangunnya nih malah mikirin itu. Bukan, habis subhanarabbil a'la kalau kita bisa doa, doa deh. Isi dengan doa. Atau kalau kita sholat sendiri, ya udah. Heeh. Dan lamanya sama ya, sama sujud-sujud yang lain. Jangan rakaat pertama sujudnya lebih panjang daripada rakaat kedua dan yang lainnya. Yang salah kadang rakaat terakhir ya, sujudnya lama, nggak bangun-bangun. Anak kalau ikut dapat imam kayak gitu, sampai pusing malahan tuh. Kelamaan dia, karena nggak sama. Kecuali emang kita udah niat nih pengen doa. Bahkan ada yang bangun tengok-tengok, mau belum mau sujud lagi dia. Iya, dikira, dikirain iya, dikirain udah mau tahiyat gitu kan. Tengok-tengok dia. Bisa sujud lagi. Ada aja orang. Doa sujud ketika sholat jamaah. Sebagian ulama menganjurkan doa ketika sujud tidak dilakukan oleh imam ketika sholat jamaah. Jadi imam kalau lagi sholat jamaah dia sebaiknya ya tasbih aja subhanarabbil a'la. Gak usah dia memperbanyak dengan doa. Karena nanti kita nggak tahu kondisi makmumnya kan, ada yang pengen buru-buru atau apa, atau ada yang. Tapi kalau kita sholat sendiri boleh agar nggak memberatkan makmum. Nah, kemudian sebagian ulama melarang Bu, ketika lagi sujud minta dunia, minta anak, minta ya pokoknya minta dunia lah, minta harta, fulus fulus kulu fulus, minta duit. Tapi memang ada apa? Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan nggak apa-apa minta itu apa selama
Doanya bukan doa yang dosa. Biar diketabrak rasain. Nggak boleh tuh doa begitu ya. Hah? Heeh. Nggak, itu doain juga itu. Nggak boleh. Doanya tuh harus doa yang Allah ridho. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Kita boleh doa minta dunia dan akhirat. Tapi alangkah ruginya kalau kita minta dunia yang cuma sementara. Boleh minta. Tapi kita harus lebih fokus minta akhirat kita. Ana tanya, Robbana atina, doa sapu jagat ya kan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya, kalau wa fil akhirati hasanah tahu deh ya, minta kebaikan di akhirat ya, minta surga kan? Kalau Robbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan di dunia, apa maknanya? Hah? Dunia yang baik itu apa definisinya? Ada hadiahnya nih, masih ada. Hmm? Apa dunia yang baik? Apakah banyak duit? Apakah banyak, apakah menikah atau mobilnya banyak atau rekeningnya gede atau jadi sultan gitu? Ulama mengatakan kebaikan yang diminta di dunia itu yang terbaik adalah kebaikan yang membawa kebaikan di akhirat. Karena kalau di akhirat nggak dapat kebaikan, buat apa? Jadi kalau kita minta harta, tapi harta itu nggak membawa kebaikan buat kita di sorga, buat apa? Iya kan? Jadi kan ada yang bilang minta hidup enak di dunia, minta hidup enak di akhirat, kan mikirnya gitu kan? Itu salah. Di dunia ya begini-begini aja. Kadang susah, kadang enggak, kadang sehat, kadang sakit. Memang Allah jadikan bergiliran, berputar. Memang sakit terus kan enggak kan Bu ya? Kadang sehat kan? Iya. Kadang punya duit kan? Ya enggak Pak? Kadang enggak kan? Jangan sampai direm tangan, Ustaz. Enggak punya duit direm tangan lagi. Digalikan Allah bergiliran. Kemudian dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Jadi ketika sujud itu waktu kita berdoa. Nggak boleh kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Hikmahnya karena gini, rukun paling afdol dalam sholat adalah berdiri. Dan zikir yang paling afdol adalah baca Al-Quran. Jadi ketika kita sujud, dan itu bukan rukunnya berdiri, maka kita nggak boleh baca Al-Quran. Penjelasan yang lain dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa Al-Quran adalah kalam yang paling mulia. Gak boleh tuh kita. Makanya kita kalau baca Al-Quran gak boleh kan dalam keadaan junub gak boleh. Ya kan? Terus misalnya kalau baca Quran pakai mushaf harus wudu megang mushafnya. Karena memang kalam Allah, kalam yang paling mulia. Dan ini bagian dari adab kita. Bagaimana kalau baca doa dari Al-Quran saat ketika sujud? Boleh nggak? Baca doa yang dari Al-Quran. Boleh dengan niat kita membaca doa, bukan niatnya membaca Al-Quran. Ya, boleh. Banyak kan doa dari Al-Quran kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Hmm. Tapi niatnya baca doa, bukan baca Al-Quran. Bacaan sujud gak jauh beda dengan ruku. Jadi bisa tadi seperti dikatakan tadi. Apa tafsir bacaan sujud? Nah, Subhana Rabbiyal A'la. Subhana itu maha suci Robku yang maha tinggi. Jadi di sini dikatakan uh, maha tinggi ya. Karena kita tuh pertama Subhana Rabbiyal dulu, Subhana Rabbiyal. Jadi kita mensucikan Allah dari segala kekurangannya. Allah nggak punya kekurangan. Sifat-sifat cacat Allah nggak punya. Itu merupakan bentuk pengakuan dari kita. Kita mengakui itu bahwa Allah Maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Dan Al-A'la ya, Al-A'la itu dalam Al-Qur'an yang maha tinggi menggunanya ada tiga tuh. Ada Al-Ali ya, ada Al-A'la, ada Al-Muta'al. Al-Aliyah itu maha tinggi juga artinya.
Dalam surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la. Dalam surat Ar-Rod ayat 9, alimul ghaibi wasyahadatil kabir al-muta'al. Di sini muta'al. Jadi menunjukkan kemahatinggiannya Allah. Jadi merupakan isim tafdil atau kalimat apa ya? Kalimat yang superlatif. Dan ketika dikatakan maha tinggi, nggak ada yang bisa nandingin. Ulama menjelaskan, apa sih maksud maha tinggi nih? Hah? Paham nggak Bu Subhana Rabbiyal? Kenapa kita mengatakan Allah maha tinggi? Ulama menjelaskan, pertama, Allah tinggi secara sifat. Artinya apa? Sifat-sifat Allah tuh tinggi, sempurna, nggak ada tandingannya. Sehingga dikatakan Allah maha tinggi berarti Allah maha mulia, itu yang pertama. Makna yang kedua, secara zat Allah maha tinggi. Maksudnya apa? Allah berada di atas segala makhluk. Karena ada orang-orang yang meyakini aku bersama Allah, Allah ada di dalam diriku. Itu salah. Allah terlepas dari makhluk. Kita nih makhluk. Jadi Allah berada di atas kita semua. Ketika ada Allah bersamaku, itu maksudnya apa? Allah tuh memerhatikan kita. Bukan Allah ada di dalam diri kita, bukan. Yang ketiga, tinggi secara kekuasaan. Artinya kita semua nih, kucing itu Allah yang atur. Semua dalam kekuasaan Allah. Allah tahu di mana daun jatuh, Allah yang atur jarak bumi sama matahari, Allah yang atur semua. Kita nggak ada peran serta dalam pengaturan Allah. Ya. Jadi dari situ kita paham ketika kita lagi sujud, Allah maha tinggi, kita tahu tuh maknanya ada 3 tadi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud merupakan rukun berdasarkan ijma ulama, kesepakatan para ulama. Jadi kalau orang yang nggak duduk di antara 2 sujud, nggak tumak ninah ya. Jadi ketika bangun buat duduk di antara 2 sujud, dia langsung sujud lagi. Itu sholatnya nggak sah. Makanya kita tuh orang laki-laki Pak, nggak boleh terlalu gemuk. Kalau gemuk, duduk di antara 2 sujudnya susah. Iya, para sahabat dulu perang Bu, ngangkat pedang berat. Badannya kuat-kuat semua. Kita baru nyembelih kambing 1 aja, udah pegel nih, pegel, gak kuat. Dan ketika kita duduk di antara 2 sujud, kan kita sholat itu berusaha mencontoh Rasulullah SAW kan. Ketika kita terlalu gemuk, terlalu apa, akhirnya jadi susah. Mau nekuk kaki susah, menekuk badan susah rukunya. Mau tahiyat akhir, belum masuk situ nanti. Susah. Tahiyat akhir, gebrak nih ban yang di sebelahnya. Kasian. Keselewa nanti dia. Cara duduk di antara 2 sujud. Ada 2, namanya 2 duduk iftiros dan duduk iq'a ya. Mau silakan Pak. Duduk iftiros. Iftiros itu pertama, jadi kaki kirinya didudukin, kaki kanannya diangkat, tapi tegak. Kaki, nah, kurang tegak. Itu harus rata Pak. Harus rata. Belum rata itu. Nah, gitu. Nih, coba contohnya ya. Dulu. Jadi ini tegak nih. Nih. Tuh. Ini tegak nih. Ini kakinya ke depan tuh. Ini iftiras. Kalau ik'a tuh gini. Ik'a. Atau bisa gini juga. Tapi ini harus rapat. Maaf. Gini. Ya divariasiin aja. Ya kebiasaan kita gini ya. Nih ini lurus nih Pak. Kalau gini nggak lurus nih tuh. Yang gini juga salah nih tuh. Makanya ketika sholat itu, kalau kita sholatnya benar Bu, sehat kita. Ketarik semua pas lagi ruku nih, ketarik semua nih ke sini.
Ya, pakai pakai kof. Ik-a. Kemudian itu duduk di antara dua sujud. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, yang pertama Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini yang biasa kita baca. Artinya atau tafsirnya, wahai Robku, Robbi firli, ampuni aku. Jadi ampunan atau maghfirah itu secara bahasa asal katanya gofaro, yang artinya menutup, tertutupi. Jadi orang yang diampuni dosanya, sebenarnya dia dosanya tuh ditutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak dipermalukan, sehingga nggak ditampakkan kepada orang lain. Tapi wallahu alam, anak kemarin sempat baca. Jadi kalau kita bertobat, dosa kita tuh masih ada, tapi tutupnya juga ada. Bukannya dihilangkan, bukan jadi nol gitu, enggak. Dosanya ada, tutupnya ada, gitu. Jadi tetap aja kita lihat nanti. Makanya jangan sampai kita berbuat dosa. Gak apa-apa lah dikit. Gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Allah maha melihat. Ntar aja deh tobatnya bentar lagi. Kalau nyampe umurnya. Kemudian warhamni. Nah, kita memohon, setelah kita memohon ampunan, kita memohon rahmat dari Allah. Jadi jika digabungkan, maknanya lain tuh. Maghfirah itu ditutupi dosanya, rahmat itu diselamatin dari hukumannya. Karena Allah ridho sama kita, maka kita diselamatin dari dosa kita tuh. Kemudian wajburni, tutupilah kekuranganku. Apa yang dimaksud? Artinya apa? Ketika kita minta ditutupi kekurangan fisik kita, artinya menutupi musibah dari yang kita alami. Jangan sampai kita dapat musibah tuh. Kita minta Allah hilangin kesedihan dalam hati kita, Allah ganti bagian yang hilang dari kita, itu yang pertama. Yang kedua, menutupi kekurangan jiwa berarti apa? Allah ampuni dosa kita dan kekurangan kita dalam melakukan ketaatan. Namanya kita ya kadang ntar aja deh sholatnya. Nah itu kekurangan dalam ketaatan tuh. Kemudian warfa'ni. Warfa'ni itu angkatlah derajatku. Kita minta sama Allah agar derajat kita diangkat. Wahdini. Nah, minta hidayah sama Allah. Jadi kalau dalam sholat berapa kali minta hidayah kita kan? Al-Fatihah aja udah 4 kali. Duduk di antara dua sujud juga 4 kali. Berarti sebenarnya kalau mau dikatakan udah 8 kali kita minta hidayah. Kalau kita tahu maknanya, kita ngejalanin dengan benar, insya Allah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan mencegah berbuat keji dan mungkar, ya kan? Karena apa? Karena kita minta hidayah terus dan kita tahu kita minta gitu. Wa'afi ini berikanlah aku keselamatan. Minta kita selamat dari bencana dunia dan bencana yang lebih parah, bencana akhirat. Nauzubillah. Warzuqni dan berikanlah aku rezeki. Rezeki itu ada dua bahkan dikatakan. Rezeki buat badan kita ya. Sandang, pangan, papan. Dan yang kedua yang penting rezeki bagi hati kita. Yaitu ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh. Itu rezeki bagi hati kita. Jangan sampai kita mikir rezeki cuma duit. Ya kan? Transferan, na'udzubillah. Kita masuk ke pembahasan. Kalau bangkit ke rakaat kedua, sebenarnya nggak jauh beda. Maksudnya bangkitnya tuh ya tadi boleh jadi misalnya apa kan sujud nih sambil belajar sholat nggak apa-apa ya daripada cuma bacaan sholat aja. Nih misalnya sujud kan gini, ya, oke, habis sujud, nah bangkitnya itu bisa bisa begini bangkitnya nih gini, nah tangannya bisa apa ngepel gini, ya, bisa juga gini, pokoknya posisi gini. Nah, bertumpunya bangkit gitu. Jadi tangannya boleh ngepel dan itu dijadiin variasi aja, nggak usah mesti ngepel terus, nggak mesti. Mm. Kita masuk ke pembahasan tasyahud awal. Nah, tasyahud awal, kalau sholat yang ada tasyahud akhirnya, tasyahud awalnya duduknya iftirosh tadi, ya. Kalau kalau yang ada tasyahud akhir, kalau dia misalnya 4 rakaat, berarti tasyahud awalnya iftirosh.
Oke. Tapi kalau sholat yang 2 rakaat, ya, itu iftirosh dia, tasyahud akhirnya. Karena kan nggak ada tasyahud awal kan. Nah, cara mengisyaratkan telunjuk ketika lagi tasyahud. Ada yang begini, ini bikin angka, bikin jempol ditemukan sama apa sih ini jari tengah gitu ya. Ada yang gini di ini genggam ini di sini. Ada yang juga begini, tapi bebas saja dipilih mau yang mana. Yang gerak-gerak itu sebenarnya ada yang mengatakan itu bagian dari sunnah gitu, ada yang enggak. Ya wallahu alam bisa diamalkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, tasyahud ya, bacaannya tuh jadi ada tasyahud, ada salawat, ya kan Bu ya? Tasyahud ada salawat. Bacaan tasyahud hukumnya wajib karena Rasulullah SAW perintahkan. Sedangkan salawat hukumnya wallahu alam anjuran nggak wajib. Jadi kita yang wajib itu tasyahud. Nah, apa sih bacaan tasyahud? Sebenarnya yang kita biasa buat at-tahiyatulillah wa salatu wa thayyibat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Dan seterusnya. Assalamualaikum dan seterusnya. Dan ini bacaan tasyahud. Sedangkan kalau salawat yang Ibrahim yang kita biasa baca. Apa maknanya? Makna at-tahiyat. At-tahiyat ini jamak dari at-tahiyah. At-tahiyah ini maksudnya kerajaan. Ada juga menafsirkan dengan keabadian. Ada juga yang menafsirkan keagungan. Jadi bentuk apa ya? Apa bahasanya ya? Mengagungkan lah. Bentuknya suatu ini. As-sholawat. Nah, sholawat ini jangan kaget. Sholawat itu jamak dari as-sholat. Kadang kenapa sih sholawat? Kenapa sholat? Gitu. Sholawat itu asalnya dari sholat. Dan maknanya wallahu alam, Imam An-Nawawi mengatakan di sini adalah maknanya sholat yang kita kenal atau ibadah. Baik itu sholat sunnah, sholat wajib, semuanya milik Allah. Dan sholat juga kan maknanya doa kan ya. Jadi semua sholawat hanya milik Allah. Baik dalam bentuk doa dan yang lainnya. At-thayyibat, jama dari thayyibah. Thayyib itu artinya apa? Udah tahu kan baik. Artinya Allah itu thayyib dan cuma menerima yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud Imam Nawawi mengatakan at-thayyibat adalah kalimat yang baik-baik. Kemudian az-zakiyat, ini ada tambahan yang suci dan tumbuh. Kemudian assalamualaikum ayuhan nabi. Nah, ini mendoakan keselamatan bagi Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Keselamatan ketika beliau lagi hidup dan ini udah dilakukan sama para sahabat, ya kan? Kan para sahabat juga tasyahud kan? Dan ini yang dilakukan para sahabat mendoakan ketika Rasulullah SAW. Dan kita mendoakan juga keselamatan untuk beliau dari suasana mengerikan di hari kiamat. Bagaimana ketika Rasulullah SAW di hari ketika sedang di padang mahsyar kan mendoakan orang-orang yang lagi nyebrang, Allahumma sallim, yang lagi menyeberang jembatan Sirat itu. Kemudian keselamatan untuk ajaran syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warahmatullah. Nah, ketika rahmat Allah digandengkan dengan salam, maka maknanya itu saling melengkapi dia. Salam berarti doa agar dihindari dari yang kita nggak suka. Kita minta keselamatan dari hal-hal yang kita nggak suka. Itu salam. Sedangkan rahmat berdoa agar dapetin apa yang kita inginkan. Jadi salam itu selamat dari hal-hal yang kita nggak inginkan. Rahmah itu kita ingin dapetin apa yang kita inginkan. Wa barakatuh. Berkah hatinya itu tumbuh dan bertambah kebaikannya. Yang itu yang kita perlukan agar kita dapat keberkahan. Assalamualaikum. Nah di sini dibaca oleh semua memberi salam kepada kita. Wa ala ibadi salihin, dan keselamatan bagi semua hamba-hamba Allah. Jadi kalau misalnya, berarti ini kan kalau lagi tasyahud nih, kita ngedoain semua orang muslimin nggak? Iya kan? Kita mendoakan ala ibadi salihin kan? Kalau orang yang nggak sholat Bu, berarti dia nggak mau doain orang-orang muslimin. Ketika ada orang yang meninggalkan sholat, berarti dia
mengganggu seluruh kaum muslimin. Karena orang yang lagi sholat dia beri salam ke semua orang kaum muslimin. Dia ngedoain keselamatan buat orang-orang muslimin. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Ini bisa satu kajian sendiri nih kalau kita bahas kalimat syahadat nih. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengaku bahwa Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, bahwa Rasulullah SAW adalah hamba wa rasul dan utusan. Ketika kita mengaku bahwa Rasulullah SAW adalah hamba, Rasulullah SAW nggak punya sifat ketuhanan. Ada nggak orang-orang yang berdoa minta kepada Rasulullah SAW? Ada nggak, Bu? Ada. Ke kuburannya, pas lagi ziarah di Madinah, minta sama Rasulullah. Makanya suka diusir sama tentara kan. Jangan minta, doain. Kita ziarah itu buat ngedoain, bukan minta. Ada kan orang yang ke ziarah Rasulullah SAW, minta tuh. Ya Rasul kasih aku ini, kasih. Nggak bisa. Rasulullah SAW manusia. Kita doain. Kita bersalawat. Nah. Kemudian, tasyahud akhir. Nah, kita masuk ke tasyahud akhir. Tasyahud akhir, jika sholatnya cuma satu tasyahud seperti subuh atau sholat witir, maka tasyahudnya iftirosh ya. Iftirosh. Tapi kalau dua, namanya tawarruk. Tasyahud akhirnya tawarruk. Dia tawarruk lagi ya. Iftirosh. Iya, iya. Iya. Karena dia cuma satu tasyahud. Nah, kalau iftirosh, nih, nah, kalau tadi kan iftirosh ini didudukin kan? Ya kan, ini dudukin nih. Kalau iftirosh enggak, ini ditaruh sini, ini dudukin ini tetap, ini nggak pernah berubah nih, selalu begini. Tangannya di atas pahanya, ini macam-macam, ada yang di sini, ada yang di sini. Terus tangan kanannya bikin gini, boleh begini. Tadi kan udah diajarin. Matanya ke telunjuk. Kalau orang nggak punya tangan gimana, Ustaz? Ya arah sana, tapi tetap arah ke sana. Jadi ngeliat ke sana. Gitu. Jadi makanya kalau orang agak gemuk tadi Anda bilang agak sulit dia buat duduk iftirosh. Tawaruk afwan. Gitu. Kemudian setelah kita itu tasyahud, kita membaca salawat. Salawat yang paling utama adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Ya, yang kita tahu dulu kan cuma sekali kan? Iya. Innaka Hamidum Majid. Ini yang diajarkan. Karena Ka'ab bin Ujrah bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana bacaan salawat untuk Anda? Sahabat bertanya, Bu. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, siapa yang lebih paham salawat dibandingkan Rasulullah SAW? Mau ada salawat Jibril, salawat Mikail, salawat. Ini salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah sepatutnya kita mencukupkan diri kita dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada manusia ngomong ini, ngomong itu. Ini sahabat tanya, ini salawat yang paling terbaik mana? Ini udah diajarin. Gak usah kita ngarang-ngarang, gak usah kita niru-niru. Malah nanti rugi karena gak ada tuntunannya. Jadi kalau ada yang nanya sama ana, Ustadz, salawat terbaik apa? Ya udah ini udah. Innaka Hamidum Majidnya 2 kali ya. Karena kadang kalau dulu kita dari buku itu kayaknya sekali ya. Alhamdulillah. Nih. Jadi ketika kita bersalawat, bagaimana salawat Allah kepada makhluknya? Jadi Allah tuh memuji ketika Rasulullah SAW itu dipuji di hadapan para malaikat. Dan ketika dikatakan malaikat bersalawat kan innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya kan? Allah itu memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Dan ketika malaikat bersalawat, malaikat berdoa, mendoakan Rasulullah SAW. Dan salawat Allah kepada Allah memuliakan nabinya tadi.
wa ala ali Muhammad, dan kepada salawat kepada keluarga Muhammad. Kan pertama kepada Nabi Ibrahim kan, wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Sebagaimana kamu memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Rasul, semua para nabi, Bu, keturunan Nabi Ibrahim enggak? Iya, ketika kita mendoakan keluarga Nabi Ibrahim, berarti kita kan mendoakan para nabi semua tuh di situ. Paham ya? Jadi betapa besarnya ini salawat apa? Salawat Ibrahim ini. Dan jangan sampai kita jadi salah, malah nyari salawat yang lain-lain yang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji. Hamid ini dua makna. Yang dipuji karena perbuatannya yang sempurna. Allah berbuat secara sempurna. Dan yang dikatakan yang makna yang kedua, zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Jadi ketika seseorang berusaha menjadi hamba yang soleh, Allah puji itu. Allah bangga dengan hambanya yang memuji. Majid itu zat yang maha agung. Artinya kesempurnaannya, kemuliaannya, ketinggiannya. Allah maha suci dari segala kekurangan. Dan terakhir, sebagai penutup, salam ya. Ketika salam termasuk rukun sholat. Tadi kita udah bahas di depan ya. Jadi kalau sholat nggak salam-salam, tadinya belum keluar dari sholat dia. Nggak boleh langsung ngobrol, nggak boleh langsung makan. Dan salam ini dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika sholat. Ketika salam 2 kali, sehingga pipi orang yang salam itu kelihatan. Jadi pernah dalam satu hadis dikatakan pipinya Rasulullah SAW itu kelihatan sama yang di belakang. Berarti kan benar-benar salam kan, bukan cuma salamnya benar-benar kelihatan. Salam juga macam-macam. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika salam pertama, kemudian yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada yang nggak ini, atau Assalamualaikum warahmatullahi kanan terus Assalamualaikum, boleh juga. Ini sebagaimana yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Yang salah ketika salam tangannya juga ikut, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah lihat kan? Nah ini salah, nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW membuka tangan. Habis salam ngelap muka. Gak ada contohnya dari Rasulullah SAW kalau habis sholat ngelap muka. Kepada siapa kita mengucapkan salam? Di sini dijelaskan bahwa kita memberikan salam kepada ke kanan ke kiri sampai beri salam. Kalau sholat jamaah, imam melakukan salam diniatkan untuk memberi salam kepada jamaah yang di belakangnya. Tuh, kalau lagi sholat jamaah, saat makmum salam diniatkan untuk menjawab salamnya imam dan memberi salam kepada jamaah yang di kanan dan di kirinya. Hah? Ya nggak apa-apa. Kepada para malaikat di sini dikatakan. Nih, sementara untuk orang yang sholat sendirian, Imam Nawawi menjelaskan orang yang sholat sendirian pada salat yang pertama dia meniatkan untuk mengakhiri sholat dan yang memberi salam untuk malaikat. Sementara salam kedua dia niatkan sebagai salam untuk malaikat. Ya mungkin seperti itu ya yang bisa dibahas pada tafsir bacaan sholat. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah ada 3 hadiah buat penanya pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Jadi waktu kita doa mohon diberikan ampun waktu habis sholat, mau selesai sholat, kan Ustadz bilang diberikan ampunan tapi tetap dihisab. Oh maksudnya orang yang bertobat. Iya. Ya. Nah. Selesaikan dulu silakan. Iya. Jadi kan kita minta ampun pada Allah supaya diampunkan kesalahan saya. Kita lalu kan rezeki. Ya, ya. Nah, tapi tetap dihisab. Nah, sedangkan ada doa yang walaupun kesalahan kita sebesar lautan, tapi habis semuanya kesalahan kita kalau kita taubat minta ampun pada Allah. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, oke. Terima maksudnya kasih. Gini Bu, Masya Allah barakallahu fiik. Jadi maksudnya gini, ada yaumul hisab. Yaumul hisab tuh hari perhitungan. Hari perhitungan di mana semua amal-amalan kita dicek.
Amal baik, amal buruk ya kan. Nah, ketika orang bertobat, amal buruknya ada. Tapi catatannya, kalau dia bertobat, dosanya nggak ada. Paham nggak Bu? Catatan dosanya ada. Tapi hukuman atas dosanya nggak ada. Kayak misalnya ibu, ini contoh kasar aja ya. Misalnya kita bawa motor, ya ditilang polisi. Ada catatannya tuh, surat tilangnya. Tapi dia udah diampunin. Jadi buktinya dia berbuat dosa tuh tetap ada. Baru kocak. Tapi dosanya nggak ada. Paham nggak Bu? Catatannya doang yang ada. Dihisap itu maksudnya kita semua dihisap, makanya kita ada doa minta biar gak dihisap sama Allah. Termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, itu ada doanya. Tapi kalau misalnya qadarullah kita dijadikan orang-orang yang dihisap sama Allah, ya itu maksudnya dihisap tuh diapain sih? Ditimbang kan amal baiknya dan amal buruknya. Jadi kalau misalnya dihisap ya Bu ya, maksudnya tuh kita dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Nah, kalau orang bertobat, dia dihisap, maksudnya apa? Dihitung dosa buruknya, dilihat catatannya, tapi dosanya nggak ada karena dia udah bertobat. Gitu. Bisa, tapi catatannya ada. Hukumannya nggak ada gitu. Asal bertobat sarannya dan tobat nasuha gitu. Dan ini terkait dengan dosa dengan Allah. Kalau terkait dengan manusia, dengan Bani Adam, dia harus minta ridhonya. Misalnya dulu kita pernah makan di warung, ya nggak bayar. Kita harus cari tuh warungnya di mana. Udah meninggal Pak, makanya. Nah, udah kita niatin tuh berapa dulu kita makan, kita sedekahin atas nama orang yang warungnya itu kita makan. Ya, gimana? Nggak apa-apa Ibu silakan. Ini Ibu. Oh yang belakang, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak gitu aja ya benar. Udah lah, nggak usah pakai mic ya. Ya, kan, jadi ilmunya bisa bermanfaat loh yang Menanyakan tentang sujud Pak Ustaz. Saya pernah mendengar kajian tentang sujud dapat meningkatkan, mengurangi hormon kortisol. Dan tadi Ustaz kan mengatakan sujud dapat mengurangi hormon. kortisol. Itu udah ada riset ilmiahnya itu Ustaz Doni waktu itu. Nah nanti tadi kata Ustaz nggak boleh baca poros kali. Sementara saya pernah mempraktekkan, saya pernah misalnya doa surah Ibrahim 41, 40, terus pokoknya doa untuk anak itu saya baca di situ. Misalnya Robbana la tuzigh qulubana, itu. Gimana itu Ustaz? Jadi apakah suplai darah ke otak kita sampai berapa lama baru dia berhasil gitu sujud kita itu gitu? Pertanyaannya? Tentang suplai darah ke otak gitu kalau kita sujud. Jadi sampai berapa lama? Maksudnya boleh nggak kita membaca sampai 5 ayat gitu? Maksudnya itu kan bukan 5 ayat, doa kan? Doa. Misalnya saya membaca Robbana la tuzigh qulubana, Robbana firli wali walidayya. Terus la ilaha illa anta subhanaka zolimin. Terus saya baca lagi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, tapi nanti yang rakaat lain lagi saya baca Rabbana hablana gitu. Bagaimana Dok? Ustadz kalau sehingga kalau memang kita benar-benar sujud itu berapa lama baru hormon kortisol. Ya, terima kasih Ustadz. Kalau kita bahas dari segi dalilnya ya, wallahu alam mana nggak tahu bab yang hormon kortisol itu. Tapi kalau misalnya, makanya tadi kita diperintahkan kalau lagi posisi kita paling rendah atau paling terpuruk itu kan kita paling lagi sujud kan, makanya kita diperintahkan banyak doa. Nah tadi kalau doanya dari ayat Al-Quran boleh Bu, asal niatnya baca doa, bukan niatnya baca Al-Quran. Nah, seperti itu boleh. Tapi juga kalau kita sholatnya sendiri. Kalau kita ikut imam atau jadi imam sebaiknya jangan banyak doa banyak-banyak. Karena kita nggak tahu kondisi makmum yang di belakang. Gitu. Makanya seorang mukmin kita sholat paling afdol tuh qiyamul lail.
Ketika kita sendiri, ya kan, kita bisa khusyuk, kita bisa muhasabah, kita bisa banyakin doa, kita bisa nangis di situ nggak ada yang lihat. Ini jangan sholat subuh nangis, bapak-bapak sholat subuh nangis di masjid, dilihatin sama teman-temannya. Kenapa Pak? Iya ini terharu. Nah bahaya, bisa ujub kita, bisa sombong. Makanya perbanyak, diperintahkan kita sholat tahajud, memperbanyak berzikir, banyak doa, banyak minta. Gak apa-apa, kita diperintahkan banyak meminta bahkan. Allah gak sama dengan hambanya. Hamba nih kita dimintain pinjam duit aja sebulan tiap hari. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Suaranya dia sendiri. Udah, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Beda, Allah semakin diminta, semakin senang. Karena menunjukkan betapa butuhnya kita sama Allah. Yang jadi masalah kita, udah sering minta Ustaz, belum dikabulin. Salah satu penyebab terhalangnya doa adalah karena kita terburu-buru, pengen doa kita cepat dikabulin. Yang lebih tahu jawaban doa kita siapa? Allah apa kita? Allah. Emang kita tahu yang terbaik buat diri kita? Enggak. Menurut kita terbaik, padahal enggak. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sama sesuatu tuh dia buruk buat kamu. Dan di akhir ayat Allah kata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu, kamu enggak tahu apa-apa. Al-Baqarah 216 kalau enggak salah. Kita enggak tahu yang terbaik buat kita. Allah yang lebih tahu. Ketika kenapa nih duit kok nggak banyak? Allah tahu yang terbaik. Kenapa anak cuma satu? Allah yang tahu. Semua pasti yang Allah takdirkan buat kita pasti yang terbaik, Bu. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak menguji seseorang di luar kemampuannya. Ada yang diuji anak, ada yang diuji istri, ada yang diuji orang tua, ada yang diuji suami. Ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji kesehatan, macam-macam. Ada yang musibah. Terus kita mau komplain. Kenapa? Kenapa mesti aku, nggak dia aja? Enak aja. Terima, syukurin. Bahkan ada yang mengatakan ketika suami punya istri cerewet, jelek, itu Allah pengen pahala lebih gede tuh buat dia kalau dia sabar. Kalau punya istri cantik, soleha, tuh gampang hidupnya Pak. Ujiannya nggak berat. Coba punya istri yang nggak soleha misalnya, ya kan? Kita baru keluar mau ke masjid, mau kemana? Pasti kamu mau pergi gini. Wow, sabar, mau ke masjid. Makanya hidup itu bukan bagaimana kenapa diuji, tapi bagaimana kita menjalani ujian itu dan bersabar. Itu kuncinya. Bukan tanya kenapa Allah kasih ujian, tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu sabar enggak? Ridho enggak? Silakan lagi yang mau bertanya, silakan. Pak ini habis ibu yang belakang ya boleh ya? Atau ibu itu di belakang? Ya. Ini Pak Ustadz, saya pernah lihat di VT medsos katanya tuh tasyahud akhir itu merupakan percakapan Allah dengan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Itu benar nggak sih Pak Ustadz? Ada dalilnya nggak? Kalau percakapan Allah dengan hambanya itu surat Al-Fatihah iya. Tapi kalau Akhir itu Allah alam mana nggak nemuin itu. Yang Anda temuin iya Al-Fatihah. Allah alam mana belum pernah dengar jadi Anda hukumnya Anda nggak tahu. Iya kadang. Ayo. Iya, nah. Coba nanti kalau itu coba dicari lagi deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan rada panjang. Yang pertama mah tentang kodo sholat. Apakah ada dalilnya dan bagaimana pelaksanaannya? Karena kodo sholat itu kita nggak tahu. Contoh saya zaman jahiliyah saya inilah nggak jarang sholat segala macam. Itu saya nggak tahu berapa rakaat yang berapa sholatnya yang ketinggalan. Nah itu bagaimana caranya kalau memang ada kodonya, apakah ada dalilnya atau tidak? Kemudian yang kedua tentang jika kita sebelum ditalaki bacaan kita banyak khilafnya, banyak itu. Setelah ditalaki itu kita sudah tahu mana yang salah, mana yang itunya sudah itu. Nah, apakah itu sholat kita yang telah lalu itu seperti apa? Apakah harus kodo juga kembali gitu? Terus? Seperti itu. Mungkin cuma dua itu lagi. Insyaallah. Barakallahu. Kalau ada lagi saya tambahkan. Siap. Masya Allah. Jadi wallahu a'lam ya. Jadi gini, kalau misalnya kodok sholat, ada memang kodok sholat. Kayak perempuan misalnya kalau kodok puasa, maaf ya, kodok puasa. Tapi kalau misalnya kodok sholat orang meninggalkan sholat, misalnya dia dulu jahiliyah ya, misalnya katakan dia nggak tahu nih, banyak. Dia nggak tahu jumlah. Kalau dia tahu, dia mesti kodok Pak. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, wajiban dia wallahu a'lam, Anda sempat baca itu bertaubat dan niat yang kuat, nggak akan seperti itu lagi. Karena Islam bukan nanti kemarin 10 tahun nggak sholat, dia mesti sholat itu setiap itu dikodok, enggak. Jadi kalau memang dia menjadi berat bagi dia untuk kodok, kayak puasa juga. Kalau misalnya perempuan yang hamil punya anak, akhirnya dia mesti puasa, jadi berat, akhirnya dia itu dengan fidyah gitu. Makanya kalau misalnya wallahu a'lam, kode sholat itu kalau misalnya bisa dihitung, misalnya tahu nih, oh kemarin nggak sholat isya, ya kode sekarang. Oh kemarin seminggu tuh kemarin nggak sholat, ya di kode sekarang gitu. Misalnya lagi jahiliyah gitu. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak dan nggak bisa, wallahu a'lam diperintahnya bertobat seperti itu. Caranya dua, bisa Bapak ngerjain dikumpulin semua ya. Misalnya Isya bareng sama Isya. Jadi habis sholat Isya ya Isya lagi gitu. Maghrib lagi gitu. Misalnya tentuin 1 hari gitu misalnya. Dikumpulin semua. Tapi kalau banyak misalnya susah ya bertobat yang penting. Terus apa tadi yang kedua? Oh bacanya. Jadi gini, yang Allah nggak membebankan atas dosa yang kita nggak tahu, ya. Jadi tugas kita ketika tahu perbaiki. Yang jadi masalah itu ketika udah tahu tapi nggak mau perbaiki, itu yang salah. Jadi minta sama Allah hidayah agar jadi orang-orang yang belajar. Apalagi zaman sekarang belajar gampang Bu. Dulu mesti ke rumah ustadz, sekarang online bisa. Pakai Zoom, pakai tablet. Bisa dari rumah nggak kemana-mana, nggak mandi aja bisa sambil belajar. Yang bedakan kita mau atau enggak. Jangan kalah, banyak orang yang tua-tua sekarang lagi tahsin, lagi belajar Iqra. Masya Allah ngapalin Quran itu. Jangan mau kalah sama yang lain. Satu lagi menyambung tentang kodo. Kan di Mekah itu pahalanya 100.000 kali ya. Bapak mau hitungan dagang ya. Dan di Madinah kali 1.000. Apakah boleh ketika kita ada di Mekah kita sholat kodo, dan kodonya itu apakah dikali 100.000 itu? Wallahualam, mana harus diteliti lagi tuh, mana nggak tahu dia bisa mengganti kodonya. Oh kemarin kurang lebih 100.000 lah, berarti harus sekali sholat. Wallahualam, mana nggak tahu tuh. Harus dicari lagi datanya tuh. Oke baik, terima kasih. Yang penting kita niat kerjain aja Pak. Ya. Kalau emang kayaknya berat, tobat terus kita jadi orang yang lebih baik, itu lebih bagus daripada kita pusing mikirin kodo akhirnya
nggak fokus sholatnya, nggak khusyuk, nggak apa, masih banyak lagi nih, masih gini, akhirnya sholatnya nggak khusyuk juga. Gitu. Islam itu agama yang secara kaidah ya mengangkat kesulitan. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ketika malah jadi sulit sebenarnya itu bukan bagian dari agama malah sebenarnya. Kalau kita mau bandingin sama syariat sebelum kita, kayak syariat Nabi Musa itu kalau tobat suruh ngapain? Ada yang tahu nggak? Masya Allah, banyak tahu bunuh diri. Iya, syariat kita enggak, suruh tobat. Dulu kalau misalnya bajunya kena najis diapain zaman dulu? Masya Allah, dipotong. Kalau dipotong udah habis baju kita ini. Kalau kita sekarang enggak, suruh cuci ya kan, jangan sampai hilang warnanya, baunya, aromanya, udah gitu aja. Tandanya apa? Bahwa agama Islam pengen kemudahan buat kita, pengen memudahkan kita, bukan malah bikin sulit, bukan. Ada orang yang susah bro kalau jadi orang yang soleh, enggak, dianya yang nggak paham agama. Warisan juga gitu, sederhana sebenarnya. Yang bikin sulit kitanya sendiri. Orangnya udah meninggal, terus nggak dibagi, yang harusnya kebagian meninggal lagi, karena nama dia disimpan-simpan, makin susah ngitungnya. Karena dia harus turun ke bawah, nanti dari dia mungkin ke bawah lagi atau gimana, atau balik lagi ke atas. Kita yang bikin susah. Agama Islam tuh asik, mudah. Ketika kita belajar agama, kita harus makin baik sama orang. Senyum, baik, bukan ngerasa paling sorga. Ngebantu, nggak usah nunggu ngapalin Al-Quran, nggak usah nungguin ngapalin hadis. Kalau kita pengen baik sama orang, orang-orang kafir bukan dilihat Al-Qurannya, dalilnya enggak, dilihat kitanya baik nggak sama mereka. Tapi baik dalam batasan syariat ya. Jangan belajar agama malah nggak paham nih, kalau ini aurat nggak paham nih, ngerasa paling soleh. Enggak. Kita ini belajar ya Bu, Pak, buat memperbaiki diri. Bukan buat menghakimi orang lain. Orang lain urusan dia sama Allah. Tugas kita perbaiki diri. Kita tahu cara Al-Fatihah tafsirnya begini, udah ini buat kita amalin. Bukan buat sebaliknya. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oh ibu-ibu silakan. Kalau kita sholat berjamaah mengikuti imam, Ya. Nah itu kalau imamnya belum mengangkat ini, kita boleh duluan gitu. Nggak boleh. Nah harus tunggu dia dulu selesai dong ya. Iya. Saya banyak lihat itu jamaah, baru mau habis dia baca ini langsung pada berdiri gitu. Jadi benar ya Pak? Jadi bahkan dalam satu hadis dikatakan orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam, dia bakal diganti dengan kepala keledai. Itu ulama menafsirkan ada mungkin keledai secara hakiki, atau dia memang jadi bodoh karena dia memang itu bersifat seperti keledai. Nah, jadi, karena hak Allah buat mau diganti jadi kepala keledai juga terserah Allah kan. Jadi kita harus menunggu imamnya dulu baru kita. Nah, jadi kadang gini, misalnya makanya imam tuh kadang harus tahu juga, nggak bisa dia pas sudah baru mulai itu dia udah mulai takbir dan sangka kan udah mau selesai, jadi dia makmumnya ngikutin. Jadi imam tuh harus memposisikan benar-benar dia udah mulai gerakan dulu, jangan sampai dia takbirnya ketika baru mulai ngangkat gerakan, jangan dari awal gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan wallahu alam ya. Kalau salam ya Bu ya, tunggu salam itu satu gerakan ke kanan dan ke kiri. Kalau imam udah ke kiri baru kita mulai ke kanan. Jangan imam ke kanan kita ke kanan, imam ke kiri kita ke kiri, itu kurang tepat. Tunggu imam kanan kiri baru kita kanan kiri. Karena dia satu gerakan yang nggak terputuskan, kecuali imamnya cuma salam doang ke kanan. Kayak misalnya kalau lagi sholat jenazah ya, memang wajibnya syarat minimumnya salam ke kanan. Tapi ketika imamnya salamnya kanan kiri, ya kita tunggu imamnya selesai kanan kiri. Ada ya? Satu lagi. Oh siap. Tadi ingin menanyakan kembali tentang bab kebiasaan kita semua itu yang menjadi sesuatu yang terbiasa. Setelah kita sholat ditutup dengan salam, lalu mengusap wajah. Tadi kan disebutkan seperti itu. Nah itu
urutan hukumnya seperti apa? Kalau memang setelah kita tahu mungkin ya kita nanti mengubah kebiasaan itu. Iya. Apakah tadi Ustadz juga mendefinisikan bahwa penutupan itu ya salam. Nah, perbuatan itu dihitung menjadi amalan yang sia-sia atau malah membatalkan atau tidak gitu kan? Sudah ditutup mestinya sudah selesai. Lalu perbuatan mengusapnya itu seperti apa? Allah. Ya memang kalau sholatnya, wallahu alam masih udah sah sholatnya. Tapi ketika kita meyakini mengusap wajah ini bagian dari ibadah, Ya. bagian dari kewajiban yang mesti dikerjain agar dapat ganjaran pahala dari Allah, ya nggak ada tuntunannya. Ya. Gitu. Tapi kalau kita misalnya, dan memang gini loh, kita harus bedakan antara kebiasaan sama ibadah. Karena ada kebiasaan yang dianggap ibadah. Dan kalau memang ada contohnya, ada dalilnya, bismillah. Tapi kalau enggak ya sahabat dulu Pak. Bahkan apa? Ketika lewat di satu tempat, dia mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW jalannya begini loh, lewat. Jadi jejak tapaknya. Segitunya mau mengikuti. Apalagi berkaitan dengan ibadah kita. Agama Islam ini tuntunannya Rasulullah SAW. Beliau yang nuntun. Tugas kita ngikutin. Bukan ngerasa, misalnya gini, Ana jadi juri, bikin lomba donat topping keju. Misalnya Ana jadi juri donat topping keju. Yang donatnya topping keju Ana terima. Bapak tiba-tiba bikin donat toppingnya meses. Menurut Bapak ini meses dari Swiss lebih enak daripada keju. Diterima nggak sama Ana? Diterima nggak? Enggak, walaupun menurut Bapak enak. Mana maunya topping keju, udah that's it. Suka nggak suka, walaupun menurut kita baik. Karena kita, kenapa kalau kerja kita bisa ikut SOP, tapi kalau ibadah semau-maunya. Ya kan? Kerja masuk jam 7, 7 kurang 5 udah datang. Ini laki-laki sholat di masjid, kan nggak wajib Ustaz. Allah yang manggil. Giliran Anda punya sepupu kan, supir ojol. Nih HP anyep banget nih, belum ada orderan, masuk kata dia. Azan nih, ayo kita ke masjid, kata dia, ntar aja lah. Baru juga azan kata dia gitu. Oke, ayo udah Anda jalan ke masjid sendiri. Pas balik, weh order nih ke Ancol, gas. Dipanggil customer, berangkat dia. Manusia. Yang ngasih dia rezeki, Allah manggil dia gak mau datang. Kocak kan? Aja lah Ustaz, masih bisa, waktunya masih panjang. Ntar aja mepet asar, biar wudhunya sekalian. Go green katanya, go green. Hemat air. Kadang kita juga wudhu juga keterlaluan sih. Wudhunya di sini yang basah kuyup sebelah. Buka keran gede banget. Kecipratan kanan kiri. Gitu ya. Ya makanya tadi kita harus bisa bedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Baik, untuk materi 1 tentang hikmah Al-Fatihah sudah kita dengarkan bersama ya. Oh ya, mungkin sedikit satu saja saya juga mau bertanya, baru ingat. Ini masih berkaitan dengan sujud yang tadi ditanyakan oleh Ibu. Kan kalau imam ketika mengimami ya harus diikuti itu saat ya. Makmumnya harus mengikuti apa gerakan imam. Tapi kadang ketika imam belum bergerak atau dalam sujud, imam sudah bangun. Tapi makmum ada yang memang pengen berlama-lama sujud. Nah itu yang dia merasa dirinya lebih saya lebih membutuhkan doa saya, maka berlama-lama padahal imam sudah bangkit harus kan mengikuti imam, tapi yang jamaah itu masih sujud aja, itu gimana? Lebih utama memang itu, memang kita ikut imam. Imam dipilih untuk diikuti, Bu. Kunut, tadi kita nggak bahas kunut. Kunut udah hilaf dari zaman dulu. Kalau imamnya kunut, kita kunut nggak? Hah? Ada yang enggak apa-apa. Imamnya kunut. Ada. Ikut kunut kita, jamaah makmumnya kita, kecuali kita imamnya. Kalau kita meyakini nggak kunut, tapi dalilnya banyak.
Yang memerintahkan kunut mana yang nggak kunut. Kalau kita merojihkan yang nggak kunut, ya imamnya kunut, kita ikut kunut. Soalnya kita lebih jadi gini, yang bab kunut nggak kunut hilaf kan, beda pendapat kan. Tapi bab yang ngikutin imam, pakat semua ulama. Jadi ya lebih tinggi derajatnya ngikutin imam. Suka nggak suka. Kecuali kita imamnya, kita mau nggak kunut, bilang sama jamaahnya. Karena nanti ada jamaah yang sujud sahwi nanti. Kalau dia meyakini wajib kunut. Gitu. Dan kita jadi imam juga harus tahu diri. Nggak boleh semau-maunya. Kita lama-lamain, kita iniin. Apalagi kalau ada yang nangis. Kayak di Saudi itu kalau sholat Jumat, Bu. Kalau di Saudi sholat Jumat, bacanya kulhu tuh. Hanya panas banget. Kasihan kan? Yang di pelataran, yang di aspal. Kalau dia mau baca Yasin bisa nggak? Bisa, hafal Quran. Makanya kita jadi ngikutin imam. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat yang bicara dan buat Bapak dan Ibu sekalian. Mohon dimaafkan kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Semoga Allah pertemukan kita di surganya nanti insya Allah menjadi orang-orang yang istiqomah dan selalu semangat belajar mengerjakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.